5 tahun terakhir, dunia kerja Indonesia mengalami perubahan besar. Dari kondisi stabil pra-pandemi di 2019, kemudian terhantam krisis COVID-19, hingga memasuki masa pemulihan di 2024. Perjalanan ini bukan sekadar deretan angka, tetapi juga cerminan bagaimana masyarakat Indonesia bekerja, beradaptasi, dan bertahan di tengah perubahan zaman. Pada Agustus 2019, jumlah Angkatan Kerja Indonesia mencapai sekitar 135.860.000 orang. Dari jumlah itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 5,28%. Sekilas, kondisi ini terlihat cukup stabil. Namun, kalau dilihat lebih dalam, lebih dari setengah pekerja, tepatnya di atas 55%, masih berada di sektor informal. Mereka bekerja tanpa kontrak, tanpa perlindungan jaminan sosial, dan rentan sekali terhadap gejolak ekonomi. Ditambah lagi, ada 8 juta orang yang masuk kategori setengah penganggur, serta 28 juta pekerja paruh waktu, yang dimana sebuah tanda bahwa tenaga kerja kita belum benar-benar terserap secara penuh dan produktif. Kalau menilik latar belakang pendidikan, gambarnya juga tidak terlalu menggembirakan. Mayoritas angkatan kerja saat itu berpendidikan rendah, hanya tamat SD atau bahkan kurang dari itu. Tingkat pengangguran justru paling tinggi di kalangan lulusan SMK dan SMA. Sebuah ironi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan pasar. Dari sisi umur, mayoritas pekerja berada di kelompok usia produktif menengah, 30-49 tahun. Sebuah modal besar, namun bisa menjadi masalah kalau keterampilan mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi perubahan zaman. Dengan struktur seperti itu, Indonesia memasuki pandemi, yang dimana tampak stabil di permukaan, tapi sesungguhnya rapuh di dalam. Di sini, faktor demografi juga memainkan peran. Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dengan populasi usia produktif yang semakin besar. Tingkat partisipasi angkatan kerja pun meningkat secara signifikan. Tetapi tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, kelebihan tenaga kerja justru bisa menjadi beban. Sementara itu, faktor ekonomi makro juga tidak kalah penting. Upah rata-rata buruh pada 2024 tercatat sekitar 3,27 juta rupiah per bulannya. Secara nominal memang naik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Tetapi, inflasi harga pangan dan biaya perumahan membuat daya belinya pun tidak ikut naik. Selain itu, pola mobilitas kerja juga ikut berubah. Kalau pada 2019 ada 7% pekerja yang menjadi komuter lintas wilayah, maka pada 2024 jumlahnya turun menjadi sekitar 5%. BPS menjelaskan, hal ini tidak lepas dari munculnya pola kerja jarak jauh dan fleksibilitas pasca pandemi. Semua perubahan itu membawa dampak nyata. Di tingkat rumah tangga, meski pengangguran menurun, banyak keluarga masih mengandalkan pekerjaan informal dengan upah rendah dan tidak menentu. Generasi muda pun menghadapi risiko brain waste. Lulusan berpendidikan tinggi yang tidak terserap sesuai kemampuannya. Dari sisi produktivitas nasional, tingginya proporsi kerja paruh waktu dan setengah penganggur menunjukkan tenaga kerja kita masih belum digunakan sepenuhnya. Dan kembalinya banyak tenaga kerja ke sektor pertanian menandakan bahwa sektor modern belum cukup mampu menyerap tenaga kerja baru secara memadai. Jadi, jika kita bandingkan kondisi 2019 dengan 2024, terlihat ada kemajuan di atas kertas. Angka pengangguran menurun dan partisipasi kerja meningkat. Namun di balik angka itu, persoalan struktural tetap besar. Dominasi pekerja informal, ketimpangan gender, kualitas pendidikan yang belum merata, dan pengangguran muda yang masih tinggi. 5 tahun terakhir mengajarkan kita satu hal, stabilitas pasar kerja tidak cukup diukur dari seberapa banyak orang bekerja, tetapi seberapa baik kualitas pekerjaan itu. Tantangan ke depan sudah sangat jelas, yang dimana masyarakat Indonesia harus menciptakan pekerjaan formal yang produktif, meningkatkan keterampilan generasi muda agar bisa bersaing, dan juga memastikan bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan pembangunan dan bukan sekedar angka statistik.